Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, masih dalam pertarungan Luo Feng melawan Bedi. Setelah binatang sektor Bedi memasuki level 5, ukiran berdarah telah terbentuk di kulit aslinya yang hitam. Saat Bedi menjerit dan melakukan teknik tertingginya penghancuran, ukiran mulai mengalir di permukaan tubuh Bedi. Kemudian mereka berenang keluar dari kulitnya dan mulai mengapung di belakangnya. Gambar ukiran berdarah raksasa melayang di belakang Bedi. Tidak ada lagi ukiran di permukaan tubuhnya. Jeritan kuno bergemuruh dan gambar ukiran besar di belakang Bedi mulai bersinar dengan cahaya. Gambar itu seperti kerangka dan cahaya yang dihasilkannya seperti kulit dan daging. Mereka dengan cepat membeku membentuk sosok dari binatang sektor dengan 2 kepala. Itu adalah binatang sektor yang dibentuk oleh gambar ukiran dan itu bersinar memadamkan cahaya yang tak berujung. Penghancuran! Binatang sektor Bedi meraung. Penghancuran! Raung sosok besar binatang sektor di belakangnya juga. Kedua suara itu beresonansi satu sama lain. Tirakan gabungan bahkan membuat jiwa Luo Feng bergetar saat dia menontonnya dengan ruang kosong pikiran tunggal. Bedi tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. 5 jari itu bergerak memicu ruang dan waktu di belakangnya. Segera, pusaran air putih yang luas dan berkilau muncul entah dari mana. Itu miliaran kali lebih bersinar dari bintang. Pergilah! Bedi mendorongnya dengan tangannya dan gambar dari binatang sektor di belakangnya juga ikut terdorong. Pusaran air putih berkilau berputar saat terbang ke depan, menghancurkan semua yang disentuhnya. Bang! Dinding besar cabang dan daun hancur berserakan. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya ditarik. Massa raksasa berbentuk oval dari tanaman merambat besar, cabang dan daun menghilang, berubah kembali menjadi tanaman hijau tua. Setelah menembus ribuan helai tanaman merambat, itu menyerang Luo Feng di kejauhan. Ada menara 9 tingkat berdiri di atas ombak di kejauhan. Luo Feng sudah memasuki menara bintang. Meskipun dia yakin bisa menahan serangan itu, Luo Feng masih tidak bisa sembrono. Matilah! Binatang sektor Bedi menatap Luo Feng di kejauhan. Matanya bersinar penuh harap. Di menara bintang, Luo Feng menyaksikan portal pusaran air bercahaya bergegas ke arahnya. Kehancuran. Apakah ini teknik kehancuran? Ini adalah teknik serangan paling kuat dari semua 6 tingkat binatang sektor yang berisi bagian dari asal kehancuran. Gumam Luo Feng. Apakah ini asal kehancuran? Dan alam semesta asli adalah asal mula kehidupan. Luo Feng terpesona oleh gerakan ini. Portal pusaran air itu mewakili bagian dari asal kehancuran, namun begitu berkilauan dan cerah. Portal pusaran air putih dan berkilau yang datang ke Luo Feng membuat pantulan di matanya. Dia terus memperhatikan misteri portal pusaran air, dan di kejauhan, avatar kekuatan dewanya sedang belajar dan memahami di ruang pilar batu bergaris hitam, di mana waktu bergerak 10 juta kali lebih cepat untuk memperbaiki dirinya. Kehancuran! Luo Feng belum pernah bertemu dengan asal kehancuran sebelumnya. Dia adalah makhluk yang lahir di alam semesta asli, jadi dia sangat kagum dengan gerakan ini. Waktu hampir membeku dan portal pusaran air yang berkilau tiba-tiba menghantam menara 9 tingkat, meledakkan seluruh menara bintang. Langkah yang luar biasa. Luo Feng sangat senang. Bedi itu tidak memiliki dewa Wuki, sayap siwo, dan pedang bayang darah. Yang dimilikinya hanyalah kekuatannya sendiri. Namun masih bisa mengeluarkan kekuatan seperti itu. Jika aku tidak memiliki menara bintang,
aku akan dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Bahkan jika aku bisa menahan serangan itu. Portal pusaran air menghantam menara bintang. Luo Feng bisa dengan jelas merasakan betapa kuatnya gerakan itu. Dan dia langsung tahu bahwa dia mampu menahannya. Bersembunyi di menara bintang semau kamu jika kamu pengecut, kata binatang sektor Bedi dengan kejam. Gambar besar dari binatang sektor di belakangnya telah menghilang, sementara gambar ukiran berdarah itu menyatu dengan kulitnya. Ciu, binatang sektor Bedi berbalik dan mulai melarikan diri. Dia tidak bodoh, Luo Feng bisa dengan mudah menahan kancuran dengan bersembunyi di dalam menara bintang. Jadi tidak ada gunanya terus bertarung. Bedi, kamu adalah binatang sektor yang paling kuat. Kenapa kamu pergi begitu cepat? Kata Luo Feng. Menara bintang dengan cepat terbang menuju Bedi. Baik mutiara samudera emas dan sayap siwu mencoba mengendalikan gelombang emas serta waktu dan ruang yang membeku di tempatnya. Mereka berdua membatasi Bedi. Luo Feng sudah sangat cepat di bawah batasnya dan Bedi sangat ditekan, jadi mereka semakin dekat. Sialan! Bedi terlihat galak. Dia sangat marah sampai mengatupkan giginya. Siu! Menara bintang menyerbu Bedi semakin dekat dengannya. Bedi! Teriak Luo Feng. Segera gelombang kekuatan dewa segera mengalir keluar, menyelimuti Bedi yang mencoba melarikan diri. Kekuatan dewa dan kekuatan binatang sektor terus memakan satu sama lain. Bedi sangat marah. Dia tidak pernah ditekan seperti ini dalam hidupnya. Sekarang dia mengerti bahwa kekuatan dewa, pemimpin gerombolan Bima Sakti, jauh lebih besar daripada dia. Itulah sebabnya dia berani menggunakan gerakan itu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku dengan gerakan itu? Keluar dan lawan aku jika kamu berani, kata Bedi sambil memandang menara bintang. Oke, makhluk putih terbang keluar dari menara bintang. Melihat itu, Bedi tercengang. Dia tidak menyangka pemimpin gerombolan Bima Sakti cukup berani untuk terbang keluar dari menara bintang. Bedi! Luo Feng terbang menuju Bedi dengan pedang bayangan darah di tangannya. Aku menghormatimu dan akan membunuhmu dalam pertarungan. Betapa sombongnya, kata Bedi. Dia semakin marah. Tiba-tiba ukiran berdarah muncul di kulitnya lagi dan berputar di sekitar tubuh dewa. Mereka terbang di belakang tubuhnya dan itu mulai bersinar. Cahaya dengan cepat memadat. Ukiran berdarah itu seperti kerangka membentuk binatang sektor yang berkilau sekali lagi. Bedi dan gambar binatang sektor menggunakan langkah yang sama. Mereka berdua mengulurkan tangan kanan mereka. Penghancuran! Bedi melakukan gerakan terkuatnya lagi. Hebat! Luo Feng menatap portal pusaran air yang bersinar dan berkilau, mencoba mempelajarinya. Oh, jadi begitulah cara kerjanya. Sementara Luo Feng sedang menontonnya, tubuh kekuatan dewanya sedang menganalisanya di tempat di mana waktu bergerak 10 juta kali lebih cepat. Bedi memelototi Luo Feng, mengatupkan giginya. Matilah! Segera portal pusaran air yang berkilau menghancurkan semua yang dilewatinya dan terbang ke arah Luo Feng. Itu menghancurkan semua yang disentuhnya. Tidak ada yang bisa menghentikan portal pusaran air yang mewakili kehancuran ini. Namun, Luo Feng berdiri diam dengan pedang bayangan darahnya, berkonsentrasi pada portal pusaran air. Luo Feng tiba-tiba melambaikan pedang bayangan darah di tangannya. Sayap cahaya! Cahaya pedang meledak dan tiba-tiba seekor naga putih besar dengan sayap besar muncul. Naga itu panjangnya lebih dari 100 juta kilometer. Setiap sisiknya lebih terang dari bintang dan matanya terlihat tajo-tajo. Ia mengunjang sayapnya lalu menghantam portal pusaran air. Portal pusaran air dan sayap naga ringan saling bertabrakan. Luo Feng sekuat dewa ruang hampa sejati dan ia memiliki dewa buki, pedang bayangan darah dan Duan Mi. Serangan itu sama kuatnya dengan dewa ruang hamba sejati tingkat atas dan bisa menghancurkan miniatur alam semesta. Itu seperti kehancuran alam semesta. Gelombang dampak tak berujung melolong lalu menyebar, menyapu ke segala arah.
Sebagian dari lorong pusaran air yang tidak lengkap, yang bertabrakan dengan permukaan pedang bayangan darah Luo Feng, mengirimnya berguling dan terbang ke kejauhan. Dampak yang kuat saat dipukul menyebabkan Luo Feng sangat tidak nyaman. Seketika, dia memuntahkan seteguk darah. Sangat misterius, gumam Luo Feng. Dia sama sekali tidak marah. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Binatang sektor BD melihat bagaimana Luo Feng dapat berubah kembali menjadi seberkas cahaya yang mengalir untuk menerjangnya. Setelah memuntahkan seteguk darah, dia terperangah. Kamu bisa melawan itu? Tidak pernah terpikir oleh BD bahwa pemimpin gerombolan Bima Sakti benar-benar dapat melawan penghancuran tanpa bantuan harta apapun. Apakah ini langkah terkuatmu? Ini sangat rata-rata, kata Luo Feng. Luo Feng menerobos ruang angkasa. Pedang bayang darah muncul di tangannya sekali lagi. Sinar pedang mengiris ruang. Pedangnya berubah menjadi naga bersayap raksasa bercahaya. Naga gemilang diterangi dengan cahaya putih dengan anggun mengepakkan sayapnya saat mengarahkan dirinya ke arah Bedi. Kemudian, tanpa ragu-ragu, ia menukik menuju binatang sektor. Binatang sektor Bedi tidak berani melawan. Membagi. Binatang sektor Bedi membagi tubuhnya menjadi 99 avatar yang kemudian kabur ke segala arah. Namun, naga putih yang mempesona mengangkat kepalanya dan dengan raungan nyaring langsung hancur menjadi 1000 lintasan cahaya putih. Garis-garis cahaya ini meledak dan melesat ke arah 99 avatar. Kemudian, tiba-tiba di antara 99 avatar yang dibombardir oleh seberkas cahaya putih tersebar ke ketiadaan. Akhirnya, yang tersisa hanyalah tubuh asli Bedi dalam pelarian. Tubuh aslinya telah terkena 3 garis cahaya putih, tapi Bedi masih dalam pelarian, melarikan diri secepat mungkin. Bedi, aku sudah keluar, tapi kau menolak bertarung denganku, kata Luo Feng. Kecepatan Luo Feng jelas melampaui kecepatan Bedi karena dia dengan cepat menutup jarak di antara mereka. Bedi tidak mengucapkan sepatah kata pun sebagai balasan. Yang dilakukannya hanyalah mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari Luo Feng. Bagaimana dengan ronde lain? Langkahmu itu, bukankah itu dimaksudkan untuk menjadi yang sangat mengesankan? Kata Luo Feng. Semakin dekat Luo Feng, semakin dia menyesali kesialannya. Dari merasa dia telah mengetahui bahwa jumlah binatang sektor tingkat kelima biasa yang mampu mengeksekusi gancuran tidak terlalu banyak. Untuk melakukan gerakan itu, jumlah tenaga yang dihabiskan terlalu banyak untuk dibayar. Ternyata saat ini Bedi sudah tidak mau lagi melakukan jurus tersebut. Kalau saja aku bisa mengamatinya beberapa kali lagi, itu pasti akan menjadi keuntungan besar bagiku, keluh Luo Feng pada dirinya sendiri. Dia telah merasakan teknik gancuran 2 kali, dan itu adalah keuntungan mengejutkan yang dia peroleh. Dia merasa bahwa selama dia bisa mencerna informasi lebih banyak, dia akan bisa membuat teknik rahasia di tingkat 12. Karena ini yang akan kau lakukan, maka kau sendirilah yang harus disalahkan, kata Luo Feng mendengus. Gelombang kekuatan dewa muncul dengan cepat. Itu bergerak untuk mengikat binatang sektor Bedi yang tidak terlalu jauh. Kekuatan dewanya dan kekuatan binatang sektor memakan satu sama lain dengan gila-gilaan. Kedua kepala binatang sektor Bedi menoleh untuk melihat Luo Feng. Dia memberi Luo Feng tatapan mati, dan dengan gigi terkatup, dia berkata, "Pemimpin gerombolan Bima Sakti, aku akan mengingat ini." Binatang sektor Bedi tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk mengeluarkan raungan keengganan. Raungannya terdengar penuh kegilaan dan kesedihan. Bersama dengan raungan itu, tubuhnya memancarkan cahaya warna-warni yang kaya. Sektor terpenting di dalam tubuhnya terbakar seperti orang gila. Ini adalah jalan keluar yang paling tidak ingin diambil oleh binatang sektor. Ini tidak bagus. Luo Feng segera menyadari bahwa Bedi ingin mengeksekusi jalur cahaya sektor. Berdengung, di belakangnya 5 pasang sayap gemilang terhampar. Mereka semua menyala-nyala hingga batas maksimum.
saat mereka dengan liar memasukkan kekuatan dewa ke dalam sayap Siwu. Sepasang sayap keempat diaktifkan, dan seketika setiap ukiran rahasia pada sayap keempat ini menyala dengan menyilaukan. Sebuah ruang kosong pikiran menghilang tanpa penundaan. Sementara pada saat yang sama, miniatur alam semesta dengan diameter hingga 10.000 tahun cahaya lahir entah dari mana. Aliran udara kacau di mana-mana. Gelombang emas yang dibentuk oleh mutiara lautan emas hanya terdiri dari wilayah kecil dari seluruh miniatur alam semesta. Ini adalah tahap keempat dari sayap Siwu, menciptakan alam semesta dengan satu pikiran. Tidak! Teriak Bedi. Jalur cahaya sektor yang akan menyelesaikan pembentukannya tiba-tiba tertekan oleh kekuatan asal mula miniatur alam semesta Luofeng. Segera itu roboh. Ini membawa ekspresi teror ke wajah Bedi. Dia enggan, dia menjadi gila, berteriak. Lain kali, nyalakan! Cahaya warna-warni yang dipancarkan oleh Bedi jauh lebih kaya. Itu hanya dimaksudkan untuk turun ke tahap keempat. Tapi sekarang itu tidak bisa diganggu dengan hal lain. Bahkan jika dia harus diturunkan ke tahap ketiga, itu akan menerima takdirnya selama dia bisa melarikan diri. Tidak ada lagi yang penting. Di bawah tekanan yang diberikan oleh asal mula miniatur alam semesta, jalur cahaya sektor tidak dapat terbentuk. Bedi putus asa. Dia tidak memiliki daya tersisa untuk dikonsumsi. Dia telah jatuh jauh-jauh dari tingkat kelima ke tingkat ketiga begitu saja, namun begitu mudah dituduhkan. Bagaimana ini mungkin? Kata binatang sektor Bedi. Bagaimana bisa? Aku sudah menyeberang ke tahap kelima. Bedi merasa sulit untuk percaya. Ia memandang sekeliling aliran udara yang ada di mana-mana dan kacau, lalu kembali ke Luofeng yang jauh. Luofeng hanya tersenyum. Terima saja kematianmu. Segera menara bintang terbang dari tengah tangan Luofeng itu melayang tergantung di udara, dan dari dasarnya pusaran air gelap tak berujung terbentuk untuk menutupi Bedi di kejauhan. Setelah jatuh ke tahap ketiga, Bedi sama sekali tidak berdaya melawan kekuatan pengendali ganda dari menara bintang dan miniatur alam semesta Luofeng. Kamu sangat kejam, kata Bedi. Terikat oleh pusaran air gelap dan terpaksa terbang menuju lubang hitam di dasar menara bintang. Dia memberi Luofeng tatapan kosong saat dia meraup. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, Anda memang penghalang terbesar di jalan seluruh klan binatang sektor. Namun, tidak ada yang pernah berhasil menghentikan bangkitnya binatang sektor. Tidak ada sama sekali. Semua yang mencoba menghentikan kita, semua akan dihancurkan oleh kita. Binatang sektor Bedi menatap Luofeng. Kamu dan semua rasmu, ini takdir bahwa kalian semua akan dihancurkan. Ini adalah takdirmu, dan tidak mungkin kau bisa menentang takdir. Hahaha. Tiba-tiba, seluruh tubuh binatang sektor Bedi meledak dalam ledakan keras. Sementara Luofeng menyaksikan seluruh pemandangan dari jauh. Bedi telah memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Tidak ada yang bisa dilakukan Luofeng. Bedi dimusnahkan. Tepat sebelum Bedi dimusnahkan, tidak diragukan lagi, dia akan mengirimkan informasi apapun yang diinginkannya untuk diketahui oleh binatang sektor lainnya. Dengan begitu, mereka bisa mendeteksi berita tanpa penundaan. Sarang binatang sektor jatuh ke dalam kegelapan total. Hampir 10 juta binatang sektor tersebar di mana-mana. Pada hari-hari biasa, binatang buas ini akan bertarung satu sama lain dalam pertempuran hidup dan mati, hanya untuk kesempatan muncul sebagai raja terakhir dari kelompok itu. Mereka adalah perusak yang lahir alami. Tiba-tiba pesan dikirim pada semua binatang sektor. Saya Bedi, Master nomor 1 Lautan Semesta, pemimpin gerombolan Bima Sakti Luofeng, telah menembus jantung tanah kegelapan kita. Dia telah memasuki jantung tanah kegelapan kita. Saya mungkin telah menyeberang ke tahap kelima, tapi saya masih bukan tandingannya. Dia jauh lebih kuat dari yang kita duga. Semua binatang sektor, momen krisis hidup dan mati kita telah benar-benar tiba. Ketika harus menghadapi pemimpin gerombolan Bima Sakti ini, jika kita tidak bersatu dalam menghadapi musuh ini, kami semua akan binasa di tangannya. Ini adalah krisis terbesar yang kita hadapi. Kita semua harus menghadapi krisis ini bersama-sama. Abaikan semua pertempuran. Bersama-sama, kita harus bergabung untuk memusnahkan pemimpin gerombolan Bima Sakti. Setelah mengeksekusi jalur cahaya sektor,
namun saya masih tidak dapat melarikan diri. Aku harus menghancurkan diri sendiri, tapi semua sesama binatang sektor. Ingatlah ini, aku, binatang sektor tingkat kelima, Bedi, telah mati di tangan Luo Feng, dan kalian semua harus membunuhnya. Bunuh dia, bunuh pemimpin gerombolan Bima Sakti. Suara binatang sektor Bedi bergema di dalam hati. Hampir 10 juta binatang sektor dari tanah kegelapan pada saat itu, terlepas dari betapa liarnya pikiran ambisius mereka, setiap binatang sektor terdiam. Hampir 10 juta binatang sektor berkerumun, namun pada saat itu ada keheningan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menunjukkan bahwa mereka semua serempak. Tak lama kemudian, mereka semua menyadari bahwa Bedi yang mereka semua bisa deteksi sebelumnya tiba-tiba menghilang. Bedi telah dimusnahkan. Mengaum, puluhan juta binatang sektor di seluruh sarang binatang sektor mengangkat kepala mereka dan meraung menjadi satu. Di tengah raungan mereka ada amukan dan kegilaan yang tak ada habisnya. Bono, pemimpin gerombolan Bima Sakti. Bono, pemimpin gerombolan Bima Sakti. Bono, pemimpin gerombolan Bima Sakti. Satu persatu, binatang sektor mengirimkan suara mereka. Setiap binatang sektor bisa mendengar suara yang tak terhitung jumlahnya dari sesama binatang sektor. Puluhan juta dari mereka semua mentransmisikan suara mereka secara sinkron dalam ritme dan nada yang sama. Semuanya mengirimkan pesan yang sama. Bunuh pemimpin gerombolan Bima Sakti. Semua binatang sektor di tanah kegelapan terkejut dan marah. Pertama, pemimpin gerombolan Bima Sakti telah memperbudak Morosa, dan sekarang dia telah membunuh Bedi yang telah mencapai level 5. Kita harus membunuhnya. Kita tidak bisa membiarkan dia kabur. Kita ada di mana-mana di tanah kegelapan. Bagaimana dia bisa masuk ke pedalaman dan membunuh Bedi? Bahkan jika dia dibimbing oleh Morosa, dia seharusnya tersesat dan tidak tahu di mana dia berada saat memasuki tanah kegelapan. Dengan bantuan Morosa, mungkin saja dia bisa mencapai pedalaman. Yang perlu kita lakukan hanyalah membunuhnya. Kita harus mengepung dia dalam kelompok besar. Kita membutuhkan binatang sektor yang cukup. Jika tidak, dengan bantuan Morosa, dia dapat dengan mudah melarikan diri lagi. Dia membunuh Bedi kali ini. Lain kali, mungkin Kia dan Long Zuo. Dia akan membunuh kita semua, dari yang terkuat sampai yang terlemah. Dia harus mati. Kita tidak bisa membiarkan dia lolos. Binatang sektor yang tak terhitung jumlahnya mentransmisikan suara mereka. Siu, siu, siu. Binatang sektor ganas berteriak dan mengamuk. Mereka semua bergegas menuju tempat Bedi telah meninggal. Terutama binatang sektor yang ada di dekatnya. Mereka bergegas ke sana lebih cepat. Kita harus menemukannya agar dia tidak bisa kabur. Sementara itu, setelah Luo Feng membunuh Bedi, dia segera berteleportasi dan mengubah arah. Morosa, tandai semua binatang sektor dan beritahu aku kemana mereka pergi, kata Luo Feng. Di miniatur alam semesta Luo Feng, avatar kekuatan Dewa Luo Feng sedang berbicara dengan Morosa. Morosa berkata dengan semangat, "Ya Tuan, Tuan, Anda sangat mengesankan. Bedi sudah berada di level 5, namun dia masih dibunuh oleh Anda. Dia bahkan tidak bisa melarikan diri." "Tandai mereka sekarang," kata avatar kekuatan Dewa Luo Feng yang tidak terdengar puas sama sekali. "Aku akan mencoba untuk merasakannya," kata Morosa. Dia merasakannya saat dia mengendalikan model raksasa dari tanah kegelapan yang sangat besar. Pada model oval raksasa yang mengambang, hampir 10 juta titik cahaya tersebar di seluruh tanah kegelapan. Tiba-tiba mulai bergerak sekaligus. Lebih dari 1 juta orang mulai berkumpul di daerah tempat Bedi meninggal. Dia bisa melihat titik-titik cahaya berkumpul. Kepadatan meningkat di daerah tertentu. "Tuan, ada sekitar 1,63 juta binatang sektor berkumpul di depan Anda. Semua binatang sektor ini setidaknya di puncak tingkat kedua. Dan setelah mereka membakar darah mereka, mereka hanya sedikit lebih lemah dari gurumu, pemimpin kota Primal Chaos. Begitu banyak binatang sektor. Tuan, bagaimana denganmu?" kata Morosa. Morosa memang khawatir. "Hanya sebanyak ini," avatar kekuatan Dewa Luo Feng mengerutkan kening. "Tuan," Morosa bingung. "Bagaimana kita membuat binatang sektor lainnya juga berkumpul?" tanya
si avatar Luo Feng. Tuan, kau membunuh Bedi tanpa memberinya kesempatan untuk melarikan diri, yang membuat takut banyak binatang sektor. Itu sebabnya lebih dari 1 juta binatang sektor berkumpul di sana. Aku belum pernah melihat mereka begitu serius. Akan sangat sulit untuk mendapatkan lebih banyak binatang sektor pergi ke sana, kata Morosa. Avatar kekuatan Dewa Luo Feng mengangguk. Di tanah kegelapan yang tak berujung, kebatuan raksasa mengambang. Sepertinya kita perlu mendapatkan lebih banyak binatang sektor untuk datang ke sini. Kita perlu membuat mereka menyadari bahwa 1 juta binatang sektor tidak cukup untuk melawanku. Lebih banyak akan berkumpul ketika mereka menyadarinya. Semakin banyak binatang sektor, semakin baik, pikir Luo Feng. Luo Feng sangat menantikannya. Mungkin asal-muasal ini adalah satu-satunya kesempatan yang kita miliki untuk melawan krisis binatang sektor, seru Luo Feng. Aku hanya bisa melakukan asal sekali jika aku harus mengumpulkan sebanyak mungkin binatang sektor. Lebih baik kalau binatang sektor berkumpul di sini sekaligus. Mari kumpulkan binatang sektor dan buat mereka berkumpul sedekat mungkin. Aku kemudian akan melepaskan semua energi di asalnya, menyapu semuanya, dan menghancurkan semua binatang sektor. Luo Feng berpikir, lalu menambahkan, apa yang perlu aku lakukan sekarang adalah membuat 8 juta binatang sektor lainnya datang ke sini. Di tempat lain, siu, 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 1,6 juta binatang sektor bergegas ke arah yang sama. Semuanya berteleportasi sejauh mungkin. Mereka semakin dekat dan merasakan riak di dekatnya. Binatang sektor yang ganas berdiri di angkasa, melihat sekeliling. Aku sudah berhasil sampai ke tempat Bedi meninggal. Namun pemimpin gerombolan Bima Sakti tidak ada di sini. Ini baru sebentar, kata yang lain. Dia tidak mungkin pergi jauh. Dia pasti ada di sekitar area ini. Lebih baik kita berkumpul di sini. Tapi kita juga harus menjaga jarak. Masing-masing dari kita bisa merasakan dan mengontrol area tertentu, sehingga dia tidak bisa kabur kemana-mana. Binatang sektor itu mentransmisikan suara mereka. Mereka telah bekerja sama untuk membentuk aliansi yang rapuh. Mereka menjaga jarak dan masing-masing bertanggung jawab atas satu area. Mereka bergerak ke dalam, terus-menerus mempersempit lingkaran. Semakin kecil lingkarannya. Waktu berlalu. Di mana dia? Lingkaran kita sudah cukup kecil, sehingga tidak ada ruang untuk keluar. Kita pasti akan menemukan pemimpin gerombolan Bima Sakti di ruang ini. Semua binatang sektor mencarinya, namun tidak peduli bagaimana mereka mencoba, mereka tidak bisa menemukannya dimanapun. Hanya ada satu kemungkinan. Kita menghabiskan waktu terlalu lama untuk mendapatkan posisi. Dia pasti sudah kabur sebelum kita bisa membentuk lingkaran kita. Ini pasti ulah Morosa. Kita tidak bisa membiarkan dia kabur. Bahkan jika dia lolos dari penggabungan, dia tidak akan bisa pergi jauh. Dia pasti masih berada di pedalaman tanah kegelapan. Kita membutuhkan lebih banyak saudara kita. Tangkap dia. Binatang sektor terus mentransmisikan suara mereka satu sama lain, mengejutkan binatang sektor lainnya di seluruh tanah kegelapan. Lebih dari jutaan binatang sektor itu dekat dengan area di mana Bedi telah meninggal. Namun mereka masih belum bisa menjebak pemimpin gerombolan Bima Sakti. Semakin banyak binatang sektor mulai bertindak, membentuk lingkaran yang mencakup area lain. Lebih dari jutaan binatang sektor yang telah membentuk lingkaran mulai berteleportasi keluar dan bergerak maju, mencoba memburu Luo Feng. Di tempat lain, Tuan, kata Morosa sambil mengendalikan model raksasa negeri kegelapan, ada sekitar 6 juta binatang sektor mendatangi Anda. Termasuk lebih dari 1 juta binatang sektor dari sebelumnya. Mereka mendatangi Anda dari semua area yang berbeda, mempersempit penghubungan mereka. Akan sangat sulit bagi Anda untuk keluar. Aku tahu, avatar kekuatan Dewa Luo Feng tersenyum. 6 juta ya. Morosa memandang Luo Feng bingung. Semakin banyak binatang sektor, semakin bahagia tuannya. Mereka tidak bisa menemukanku sebelumnya. Jadi mereka berusaha mencari lebih keras. Sudah ada 6 juta dari mereka. Dan total hanya ada 9 juta binatang sektor. Bahkan jika mereka berada di pinggiran datang, mereka tidak bisa mengepungku dengan baik, pikir Luo Feng. Saya tidak bisa menarik lebih banyak dengan bersembunyi. Saya harus membunuh mereka.
Aku harus membunuh mereka sebanyak mungkin agar mereka tahu betapa aku adalah ancaman. Aku akan memaksa mereka semua untuk datang ke sini. 6 juta binatang sektor yang bertindak sekarang tidak bisa menjebakku, dan mereka yang berada di pinggiran akan menjadi lebih cemas, pikir Luo Feng. Batu itu berubah menjadi pria lapis baja perak dengan 5 pasang sayap berkilau terbuka lebar. Segera Luo Feng berteleportasi ke ruang hampa yang luas di tanah kegelapan. Morosa, tandai semua orang yang kemungkinan besar menjadi monster sektor ketiga dan keempat, terutama mereka yang berada di sini untuk mengepungku. Perintah avatar kekuatan Dewa Luo Feng. Dia mengerti. Morosa sangat kooperatif karena dia juga ingin tuannya membunuh semua binatang sektor lainnya. Kemudian Morosa akan menjadi raja terakhir dari mereka semua. Tuan, yang paling dekat dengan Anda adalah Mengta. Seharusnya dia berada di puncak tahap ketiga. Tapi tentu saja ada kemungkinan dia berada di tahap keempat. Saat itu, saya bertukar pukulan selama beberapa perkelahian dengannya, kata Morosa. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.